مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. أحييكم بتحية الإسلام، تحية طيبة من عند الله، تحية من أهل الجنة. سلام قولا من رب رحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kok ketinggalan tasih ngantuk menika? Tasih ngantuk napa mboten? Mugi-mugi ingkang sampun melek mboten ngantuk, mangke mantuk angsal bingkisane nika dobel. Mugi-mugi panjenengan ingkang sampun melek siap ngaos, siap ngaji sareng-sareng, Allah lancarkan rezekinya. Mugi-mugi dipun paringi putra lan putri ingkang saleh lan salehah. Samenika kula lan panjenengan monggo sareng-sareng kula dherekaken ngraosaken syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah karena atas kenikmatan yang Allah berikan kepada kula lan panjenengan, sedaya kesaenan menika dados sempurna. Panjenengan saged nglampahi salat menika boten amargi kekuatan panjenengan. Panjenengan saged nglampahi salat amargi dipun paringi Allah nikmat saged lampah. Panjenengan diparingi nikmat saged bangun pagi. Panjenengan diparingi nikmat saged membuka kedua matanya. Maka ini adalah nikmatnya Allah, boten keranten karena kekuatannya panjenengan semua, tapi karena nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mila Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam menika mengajarkan kepada kula lan panjenengan menawi angsal nikmat ingkang dipun aturaken menika kalimat alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah amargi nikmat dari Allah Subhanahu wa taala sedanten kesaenan menika dados paripurna utawi sempurna. Panjenengan menawi ditimbali Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat hayya 'alas shalah, jawabannya la haula wala quwwata illa billah. Panjenengan ditimbali ayo melaksanakan sholat, jawabannya tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali bersama dengan Allah. Nika maksudnya adalah ketika panjenengan kok saged nglampahi salat berarti la haula wala quwwata illa billah. Kok ketika seperti ini ada orang yang setelah sholat tambah sombong, merasa wah saya ini kalau sholat subuh itu ya karena saking sergemnya 3 rakaat misalkan. Sombong dengan ibadahnya, merasa ibadahnya banyak. Berarti ketika menjawab hayya 'alas shalah tidak difahami dengan baik. Karena ketika panjenengan matur hayya 'alas shalah, panjenengan menjawab la haula wala quwwata illa billah, itu dalam hati panjenengan mengatakan bahwa setiap ibadah ingkang panjenengan lampahi menika sedanten amargi kuwasa saking Allah Subhanahu wa taala. Boten keranten kekuatanipun panjenengan, boten keranten panjenengan sregep tangi esuk, boten keranten panjenengan menyalakan alarm, boten, tapi karena nikmat dan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Mila monggo sareng-sareng panjenengan kula dherekaken ngraosaken raos syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah
wonten enjang punika kula lan panjenengan tilem menika mboten bablas. Mboten bablas. Alhamdulillah tasih diparingi kesempatan untuk menjalani kehidupan. Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam menika nate matur, ni'matani, wonten nikmat kalih, maghbubun, yang sering dilupakan, ala katsirin minan nas, oleh kebanyakan manusia. Napa mawon dua nikmat ini, as-sihah wal faragh. Panjenengan diparingi kesempatan lan diparingi kesehatan. Kula tanglet dumateng panjenengan, sak menika sehat napa mboten? Sehat nggih? Sehat saestu? Lah kok mboten yakin ngoten? Sehat saestu niki? Sehat. Panjenengan sak menika diparingi kesempatan oleh Allah atau tidak? Diparingi kesempatan. Pun dua nikmat ini kok panjenengan sudah Allah berikan tidak bersyukur, maka termasuk di antara orang yang disebutkan oleh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya tadi. Ni'matani, ada dua nikmat, maghbubun ala katsirin minan nas, dua nikmat yang sering dilupakan manusia, yang menika as-sihah wal faragh, diberi kesempatan dan diberi kesehatan. Dan seutama-utama panjenengan mensyukuri nikmat menika, nikmat itu akan sempurna dengan cara dirubah dalam bentuk ketaatan. Loh, Gus itu maksudnya gimana? Merubah nikmat dalam bentuk ketaatan. Kalau paringi contoh, panjenengan alhamdulillah diparingi kenikmatan bisa menggunakan kaki untuk berjalan, maka sesempurna syukurnya orang adalah menggunakan kakinya untuk ketaatan. Kalau paringi contoh malih, bentuk ketaatannya apa? Panjenengan dari rumah menuju masjid menggunakan kaki panjenengan. Contoh malih, misalkan panjenengan Allah berikan dua tangan. Dua tangan ini bentuk bersyukurnya bagaimana? Maka boten hanya matur alhamdulillah, tapi panjenengan gunakan dua tangan ini untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wonten setunggal hadis. Hadisnya ini ada di dalam salah satu kitabnya Imam Al-Ghazali, yaitu kitab Ihya Ulumiddin, di dalam kitab Al-Halal wal Haram. Hadisnya berbunyi, al-ibadatu asyaratu ajzain. Kata beliau, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ibadah itu ada 10 bagian. Pinten? 10 bagian. Wa tis'atun minha fi talabil halal. Di antara 10 bagian ibadah, 9 dari 10 hal tersebut ada di dalam mencari rezeki yang halal. Lah kok saged? Kula paringi logikanya. Panjenengan salat menika paling-paling kula lan panjenengan iki levelnya salat, satu kali salat 5 sampai 10 menit. Leres napa mboten? 5 sampai 10 menit. Itu kalau kita kali 5 dalam satu hari kita melaksanakan sholat, itu kita kali 5 pinten, berarti kirang langkung hanya setengah sampai 1 jam saja. Kalau dalam satu hari kita melaksanakan sholat hanya 1 jam saja, berarti kita hanya melakukan ibadah dalam hidup kita ini 1/24. Masih ada 23/24 yang lainnya. Maka 23/24 yang lainnya kita gunakan ibadah di sisi yang mana? Di sisi mencari rezeki yang halal. Dipahami nggih? Bahwa
sisa hidup panjenengan selain daripada sholat, sampai Kanjeng Nabi mengatakan ibadah itu ada 10 bagian, 9 diantaranya itu adalah dalam mencari rezeki yang halal. Amargi memang panjenengan menghabiskan waktu panjenengan untuk mencari rezeki yang halal. Nah, itu panjenengan gunakan dengan cara apa? Panjenengan gunakan dengan cara memaksimalkan kedua tangan yang Allah berikan kepada panjenengan semua. Nah, ini juga termasuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita lihat perkataannya para ulama yang disebut sebagai syukur menika, asyukru tasarrufun ni'mati 'ala ta'ah. Syukur menika adalah merubah nikmat menjadi ketaatan atau ketakwaan. Dan sebaik-baik ketakwaan yang panjenengan lakukan dalam aktivitas kehidupan panjenengan adalah ketika panjenengan sibuk dengan Al-Qur'an. Sampai Kanjeng Nabi menika matur, man syaghalahu dzikri an mas'alati, orang yang dia sibuk untuk deres Quran, sibuk untuk mengkaji Al-Quran, sibuk untuk menghafalkan Al-Quran, sampai boten sempet minta kepada Allah, sampai boten sempat berdoa kepada Allah, maka nandikanipun Allah Subhanahu wa ta'ala la u'tiyannahu bi afdhala ma'u'tiyasailin, akan Allah berikan sesuatu yang lebih utama daripada apa yang biasa diminta oleh orang-orang yang berdoa. Kok panjenengan sibuk untuk ngaos Quran, panjenengan boten sah ndonga kalian Allah menika sedaya napa ingkang dados hajatipun panjenengan diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, napa tenan Gus, buktinya mana? Buktinipun Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi menika afna hayatahu fi tadrisil Quran. Beliau itu menghabiskan hidupnya untuk apa? Untuk untuk mengajarkan Al-Quran. Sampai ketika ada salah seorang sahabat sangat kepada Aisyah radhiyallahu anha. Sahabat ini bertanya, berarti sesuai dengan moto dalam belajar, sedikit-sedikit lama-lama jadi mungkin kamu jadi lupa. Kemarin sampun membahas iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepada Engkau kami menyembah dan hanya kepada Engkau kami
Dalam ayat ini kemarin sudah kita bahas terkait tentang salah satu di antara ayat yang bunyinya ucapkan iya karena dua iya maka Allah dan untuk hambaku apapun yang dia minta. Perjanjian yang Allah sebutkan dalam ayat ini apa? Bahwa iyyaka kalimat iyyaka na'budu Quran surat Pak juru cacat semua ya Allah. Nah, ini wali abi masa'al dan untuk hambaku apapun yang dia minta. Nah, permintaan yang paling utama menikah kinten-kinten nek miturut jamaah Masjid Barokah Seliraniko nopo permintaan yang paling utama nopo kesehatan. Masya Allah. Miturut bapak-bapak kinten-kinten nopo keselamatan, diampuni dosa, nopo malih dimudahkan urusannya dan nopo angel. Permintaan yang paling utama menika di ayat selanjutnya. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tolong berikan hidayah menuju jalan yang lurus. Niki permintaan yang paling utama. Nyuwun napa? Nyuwun diparingi hidayah. Maka ketika panjenengan melaksanakan sholat lima waktu,
secara sempurna dalam sehari, berarti panjenengan nyuwun kepada Allah sampai 17 kali agar nopo, agar mendapatkan hidayah. Niko saking pentingnya panjenengan angsal hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ada orang yang kemudian aminan wa yumsi kafiran, kata Nabi, ada orang yang dia dalam keadaan pagi dia beriman, lalu sore dia kufur kepada Allah, dia keluar dari ajaran agama Islam ada, lalu kemudian wayumsi aminan, dia sore dalam keadaan beriman kepada Allah, lalu kemudian wayusbihu kafiran, dia subuhnya dalam keadaan kufur. Ada orang yang ini yang disebut sebagai panjenengan berdoa kepada Allah, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, zat ingkang ngawala-walaaken ati, tsabbit qalbi ala dinik. Kita minta agar dikuatkan agama kita menancap dalam hati kita bersama. Kanjeng Nabi mawon di antara wirid yang sering beliau baca, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Padahal nih kalau kanjeng Nabi sudah dijamin masuk surga, masih merasa, ya Allah tolong panjenengan kuatkan hati saya untuk netepi agama Islam. Itu kanjeng Nabi. Nah, kita lihat panjenengan ada yang sudah dijamin masuk surga. Enten boten? Jamaah Masjid Barokah Seliran nek menawi enten sing sampun dijamin suwargi, kula tak ajeng ajar kinten-kinten carane pripun. Enten boten? Tidak ada manusia yang kemudian terjamin langsung masuk ke dalam surga. Semuanya adalah illa man yasha Allah. Semuanya kehendaknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka penting untuk urulan panjenengan senantiasa tajdidul iman, memperbaharui keimanan kita semua. Sampai kemudian di dalam Quran surat Muhammad menika diceritakan ada dua golongan. Pinten? Ada dua golongan. Wa minhum may yastami'una ilaih. Di antara mereka ada yang kemudian mendengarkan kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan serius. Hatta idza kharaju min indika, sampai ketika mereka keluar dari majelisnya Nabi, qalu lil ladzina utul ilma madza qala hanifa, madza qala hanifa. Orang-orang yang kemudian hatinya sakit berkata kepada orang-orang yang ngaji, betul-betul ngaji, apa yang kemudian dikatakan? Nah, ini orang-orang yang seperti ini, orang-orang yang kemudian dalam tanda kutip mereka bertanya seperti ini bukan karena ingin bertanya, tapi berniat untuk nopo mengejek. Allah, Nabi mungkin apa sing mbok rungokne? Madza qala anifa. Allah, Nabi mu ndak mau ngomongnya ra jelas. Allah, Nabi mu ndak mau ngomong ini to. Nabi mu ndak mau ngomong ini to. Tidak jelas. Ini perkataan orang-orang yang hatinya sakit. Tapi orang-orang yang kemudian hatinya benar, hatinya kemudian bersih, Allah sifati dengan kalimat walladzina tandau, orang yang kemudian mereka mendapatkan hidayah, orang yang kemudian mendapatkan hidayah, maka Allah jelaskan, Allah tambahkan hidayah untuk
mereka, wa atahum taqwahum, dan Allah berikan ketakwaan di dalam hati mereka. Walladzina tadaw, orang yang kemudian mereka mendapatkan hidayah, lalu kemudian Allah tambahkan hidayahnya, wa atahum taqwahum, dan Allah berikan ketakwaan dalam hati mereka. Artinya dari ayat ini kita belajar bahwa hidayah itu perlu untuk ditambah. Panjenengan ampun merasa puas dengan hidayah yang panjenengan raosaken sekarang. Jangan pernah merasa puas, karena ayatnya jelas ada kalimat Allah tambahkan hidayah untuk mereka semua. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini penting kelolaan panjenengan nyuwun hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu hidayah yang Allah tinggalkan kepada kita atau petunjuk yang Allah tinggalkan kepada kita itu sekarang dalam berupa apa? Kira-kira sekarang bentuknya apa? Maka ada satu hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hadisnya berbunyi, Inna syaitan, sesungguhnya setan, qad ya'isu an yu'bada, setan itu sudah merasa putus asa untuk disembah bi ardikum, di bumi kalian ini. Jadi setan itu sekarang posisinya sudah merasa wis pokoknya nek nggodo wong beriman untuk menyembah mereka itu sudah tidak mungkin. Dan yang berkata itu sinten? Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Walakin, tapi Nabi memberikan pengecualian. Walakin radhiya, tapi setan itu masih ingin sekali an yuta'a siwa dzalika. Setan itu masih ingin sekali untuk kemudian agar kita nurut dengan perkataan mereka. Dengan cara apa? Mimma yatahaqiruna bi'amalikum. Dengan cara apa? Kulolan panjenengan itu nanti meremehkan amalan-amalan yang kemudian Allah perintahkan kepada kita. Bentuknya seperti apa? Misalkan sak janjan ini kok nggih sampun azan maghrib, tiba-tiba azan maghrib berkumandang Allahu Akbar, Allahu Akbar. Panjenengan batin, duh kok wis maghrib. Nggih napa mboten? Nah, ketika kemudian kita mulai meremehkan untuk segera datang menuju panggilannya Allah, maka godaan setan masuk di sini. Atau setan itu mboten kok langsung mengatakan kepada kita kunu ibadan li, kamu harus jadi hambaku. Tidak, tapi yang kemudian dilakukan setan adalah yatahaqiruna bi'amalikum, menjadikan amal kita yang harusnya kita kerjakan secara sempurna tapi kita meremehkan. Ketika azan maghrib tadi berkumandang, kita batin loh kok wis azan. Kita tidak segera langsung untuk memenuhi panggilan Allah, tapi misalkan panjenengan di rumah ternyata nonton sinetron yang ada di TV misalkan. Atau nek sekarang niko godaannya namanya setan gepeng. Nopo? Handphone. Ibu-ibu misalkan nembe azan tiba-tiba waktu itu baru buka TikTok misalkan. Wah. Buka TikTok, scrolling, sudah azan tidak segera ditinggalkan HP-nya, tapi masih tetap membuka HP. Nek bapak-bapak misalkan panjenengan nembe mancing misalkan, panjenengan nembe mancing tiba-tiba azan, waduh lagi dong entuk iwak nek mentas eman-eman misalkan. Ini juga termasuk
bisikan setan agar kita nopo terbiasa meremehkan untuk segera memenuhi panggilannya Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu Kanjeng Nabi mengatakan untuk menghadapi godaan setan seperti ini, Kanjeng Nabi mengatakan taraktu fikum amroini, aku tinggalkan kepada kalian dua perkara, in i'tasamtum bihima, ketika kalian berpegang dengan dua perkara ini, lan tadillu abada, kalian tidak akan pernah tersesat. Dua hal ini napa mawon? Kitabullah wa sunnati, kitabnya Allah dan sunnahnya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka panjenengan agar senantiasa mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, berarti ngata-ngatai maos Al-Qur'an lan maos sirahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Guru-guru kami menika selalu memberikan nasihat. Ada dua buku yang wajib dimiliki oleh seorang muslim. Satu Al-Qur'an, dua sirah Nabi. Panjenengan sampun tumbas napa dereng buku sirah Nabi? Nah, nika pun panjenengan beli, panjenengan baca, panjenengan pelajari. Nek menawi mboten gadah arta, mbok bilih menawi masjid bisa memberikan fasilitas, misalkan diberikan buku sirah Nabi yang bisa dipinjam oleh siapapun. Neng kula yakin nggih pasti tidak ada yang meminjam. Nah niku padahal bukunya banyak. Nah, kula nika sampai riyen nika nate ketinggalan, kula nika tumbas kitab lalu kemudian ketinggalan di stasiun. Kula beli di Jogja waktu ada Islamic Book Fair, kitabnya berbahasa Arab. Kirang langkung pangapunten, kirang langkung ketika dinilaikan itu nggih hampir di angka 2,5 juta. Ketinggalan di stasiun. Itu kalau dijual lakunya nggih lumayan. Tapi kalau yakin apa? Insya Allah orang Indonesia tidak akan maling buku. Nggih napa mboten? Akhirnya kalau nggih santai mawon terus kemudian pulang, lalu kemudian membereskan badan, baru setelahnya kula ambil lagi. Dan ternyata nggih mboten wonten sing ngowahi sama sekali. Mboten wonten ingkang ngowahi. Ini bukti napa? Orang Indonesia tidak akan maling buku. Nah, kula niku nek misalkan buku kula ada yang berkurang malah rada seneng kula. Amargi napa? Oh, berarti kemauan orang Indonesia membaca sudah lebih tinggi. Ternyata kula nika berharap ada yang mengambil, ternyata sampai di stasiun kembali nggih bukunya masih utuh. Padahal nek misalkan di sate melih nika nggih lumayan. Nah, ini bukti nggih ndek wau orang-orang kita itu masih kemudian kurang dalam membaca buku. Mila minimal sekali panjenengan nika gadah kalih buku di rumah. Setunggal Al-Qur'an, dua sirah Nabi. Buku sirah Nabi menika menawi panjenengan tumbas reginipun nggih mboten awis. Panjenengan misalkan membandingkan satu buku sirah, panjenengan bandingkan dengan satu bungkus rokok. Misalkan rokok nika pinten reginipun, kula tuwa mboten ngertos. Misalkan katakanlah umumnya ngoten 40.000 misalkan. Panjenengan mboten ngerokok misalkan 5 sampai 6 kali, itu sudah bisa digunakan untuk membeli buku sirah Nabi. Nah, tapi walaupun kemudian panjenengan harus berkorban seperti itu, ilmu yang didapatkan dari buku sirah Nabi nika turah-turah. Banyak sekali ilmu yang kemudian bisa kita dapatkan dari buku sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam.
buku sirah Nabi mawon kalau kemudian kita pelajari ternyata mboten hanya satu jilid saja, tergantung siapa pengarangnya. Ada misalkan karya Syekh Saifur Rahman Mubarakfuri, judulnya Rahiqul Makhtum. Atau misalkan ada lagi buku sirah Nabi yang berjudul Sumbulul Huda war Rasyad. Kalau niku gadah di rumah ada sekitar 12 jilid. Contoh malih nazam yang kecil ada namanya nazam Urjuzah Mi'iyah. Santri-santri kula niku wajib untuk menghafalkannya. 100 nazam yang isinya kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahil qatimil bari summa salatuhu alal mukhtari faba'duha mathiratar rasuli manzumatal mujazatal fusuli. Nika jumlahnya 100 bait. Santri-santri kami wajib untuk menghafalkannya. Nika nggih ada syarahnya. Syarahnya nggih tidak terlalu panjang, hanya 1 jilid saja. Wonten malih misalkan Zadul Ma'ad karya daripada Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, kirang langkung sekitar 6 jilid. Wonten malih buku sirah namanya Hayatus Sahabah, di rumah kita punya 5 jilid. Wonten malih buku sirah karya Imam Tirmizi namanya Syama'il Muhammadiyah. Ada juga buku yang lain karya Ibnu Katsir, judulnya sama, Syama'il Muhammadiyah. Wadah panjenengan pelajari surahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, pertanyaannya, dari sekian banyak buku ini sudah ada 1 judul belum yang ada di rumah panjenengan? Kalau belum ada, maka minimal panjenengan ada 1, minimal sekali. Kula nika saestu sebagai penutup nggih. Kula nika riyin aslinipun nggih mboten remen yang namanya membaca. Tapi setelah melihat perpustakaannya kakung kula, setelah melihat perpustakaannya kakek kami, akhirnya merasa, oh ternyata orang tua kita dulu senang untuk membaca. Nah, yang ingin kula sampaikan kepada panjenengan, misalkan pun boten panjenengan baca, maka itu nanti insya Allah akan memberikan semangat yang berbeda kepada cucu-cucu panjenengan. Walaupun boten panjenengan baca, panjenengan tumbas, panjenengan beli buku, panjenengan beli ilmu, panjenengan membeli sesuatu yang berkaitan dengan ilmu, walaupun boten panjenengan baca, insya Allah itu nanti akan dilihat oleh anak panjenengan, itu nanti akan dilihat oleh cucu panjenengan, cicit panjenengan, buyut panjenengan, canggah panjenengan. Nah, akan dilihat sebagai apa? Contoh. Nah, sejak kemudian melihat perpustakaannya kakung kula nika, akhirnya baru menyadari ternyata orang tua kita dulu senang untuk membaca, sehingga akhirnya kok putune mboten melu membaca, rasanya malu. Nah, sejak saat itu akhirnya Allah berikan kemudahan untuk senang membaca. Nah, barangkali hobi membaca itu mboten ada di panjenengan, tapi panjenengan harus berpikir bagaimana caranya anak panjenengan, cucu panjenengan dan seterusnya mereka senang untuk membaca. Nggih. Makaten ingkang saged diaturaken kula kinten sampun suruh nggih niki. Sampun nggih. Sudah kula cek jam riyen. Nggih. Nah, amargi nggih sampun surup, monggo sareng-sareng dipun pungkasi pengaosan wonten enjang punika kanthi waosan hamdalah sareng-sareng. Alhamdulillahirabbil alamin. Lajeng untuk pertemuan yang selanjutnya yang kita belum tahu kapan, insyaallah akan membahas kalimat Siratal Mustaqim, jalan yang lurus ini seperti apa. Nah, insyaallah akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Makaten
Bila menawi anggenipun kula matur dumateng panjenengan wonten klenta-klentunipun, wonten salahipun sedayanipun saking kawula piyambak lan menawi wonten langkungipun saenipun saking Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimina wal muslimat wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimina wal muslimat wallahu a'lam bissawab wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.